Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustadzah doakan semoga anak-anak Ustadzah kelas 1B selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam kembali bersama Ustadzah. Kita akan mendengarkan materi tentang Nabi Muhammad SAW. Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, tahukah kalian bangunan Ka'bah pada zaman dahulu tidak sebagus saat ini? Ka'bah hanya berupa tumpukan batu berukuran di atas tinggi manusia, yaitu 9 hasta. Tidak memiliki atap, sehingga barang di dalamnya dapat dicuri. Kebiasaan orang Arab menaruh barang-barang berharga di dalam Ka'bah, sehingga barang tersebut dapat dicuri, karena saat itu Ka'bah masih belum memiliki atap. Selain itu, Ka'bah sering diserang oleh pasukan berkuda, sehingga merapuhkan bangunannya. 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, terjadi banjir di Mekah. Karena peristiwa tersebut, bangunan Ka'bah hampir ambruk anak-anak. Orang-orang Quraisy memperbaiki bangunan Ka'bah. Mereka sepakat untuk membangunnya dari sumber usaha yang baik, bukan harta yang didapat secara zalim. Awalnya, mereka segan untuk merobohkan bangunan Ka'bah. Mereka ragu-ragu untuk merobohkan bangunan Ka'bah. Al-Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi mengawali merobohkan bangunan Ka'bah. Melihat tidak terjadi apapun pada Al-Walid, akhirnya orang Quraisy mengikuti merobohkan bangunan Ka'bah sampai pada pondasi pertama yang diletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena niat yang baik untuk membangun Ka'bah, Allah memberikan kemudahan dalam merobohkan bangunan Ka'bah. Setelah itu, mereka bersama-sama membangun Ka'bah. Dipimpin Bakum. Bakum adalah arsitek dari Romawi. Jadi yang memimpin bangunan Ka'bah pada saat itu adalah Bakum, arsitek dari Romawi. Setiap kabilah membangun perbagian bangunan. Setiap kabilah mengumpulkan sejumlah batu. Saat peletakan Hajar Aswad, mereka bertengkar anak-anak. Dan sempat terjadi pertikaian antara semua kabilah yang ikut membangun Ka'bah. Pertikaian berlangsung selama 4 atau 5 malam. Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi menawarkan penyelesaian. Pemutus masalah adalah orang yang paling dahulu memasuki pintu masjid. Nah, siapakah yang paling dahulu memasuki masjid? Ada yang tahu anak-anak? Ya, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad adalah orang pertama yang memasuki masjid. Saat itu orang Quraisy berbondong-bondong datang ke masjid. Mereka menyerukan, inilah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, dan mereka rela bahwa orang pertama yang memasuki masjid adalah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang memberitahu Nabi Muhammad tentang permasalahan tersebut. Nabi Muhammad meminta selai selendang. Setiap ujungnya dipegang oleh pemimpin kabilah.
Kemudian Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Dan Hajar Aswad tadi diangkat secara bersama-sama. Nah, kapan peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Dengan bijaksana dan cerdas, beliau memberi solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Inilah Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Alhamdulillah, kita sudah belajar kisah Nabi Muhammad. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut ya anak-anak. Barakallahu fikum anak-anak solih Ustadzah kelas 1B. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.